Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen pengetahuan. Yang pertama, pengertian manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah kumpulan perangkat, teknik, dan strategis untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan membagikan pengertian dan pengetahuan. Kedua, jenis-jenis pengetahuan. Pengetahuan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengetahuan tacit dan eksplisit. Yang pertama, pengetahuan tacit. Pengetahuan tacit adalah pengetahuan yang terletak di dalam pikiran manusia dan melekat di dalam diri seseorang, yang diperolehnya melalui pengetahuan dan pekerjaan. Kedua, pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang sudah direkam dan didokumentasikan sehingga lebih mudah untuk didistribusikan ataupun dikelola. Contoh dari kedua jenis pengetahuan tersebut adalah saat kita mengetik ataupun mengerjakan tugas. Saat kita mengetik, pikiran yang ada di otak kita merupakan pengetahuan tacit. Sedangkan hasil yang telah kita kerjakan atau hasil tugas tersebut merupakan pengetahuan eksplisit. Selanjutnya, elemen pokok pengetahuan. Elemen pokok pengetahuan dibagi menjadi tiga, yaitu people, teknologi, dan proses. People atau orang artinya pengetahuan berasal dari orang, karena orang menjadi dasar terbentuknya pengetahuan baru. Teknologi merupakan infrastruktur yang dimanfaatkan untuk mendukung alat-alat perusahaan. Sedangkan proses terdiri dari menangkap, menyaring, mengkodifikasi, mentransformasikan, dan menyebarkan pengetahuan dengan prosedur tertentu. Tujuan manajemen pengetahuan. Tujuan manajemen pengetahuan ada beberapa, yaitu 1. Meningkatkan pengaruh positif terhadap perusahaan. 2. Menghemat waktu dan biaya. 3. Meningkatkan aset pengetahuan. 4. Kemampuan adaptasi. Dan kelima, peningkatan produktivitas. Selanjutnya, kodifikasi pengetahuan. Kodifikasi pengetahuan merupakan himpunan ilmu pengetahuan yang dikelola dan disusun secara terstruktur. Artinya, kodifikasi pengetahuan berarti mengkonversi pengetahuan tacit ke pengetahuan eksplisit, sehingga dapat digunakan oleh seluruh anggota organisasi. Pengetahuan ini dapat digunakan dengan model Nonaka. Model Nonaka merupakan siklus dari sosialisasi, internalisasi, kombinasi, dan eksternalisasi. Selanjutnya, kodifikasi pengetahuan dapat digunakan dengan menggunakan teknik-teknik cognitive map, concession trees, dan knowledge taxonomies. Sharing pengetahuan. Sharing pengetahuan adalah metode atau langkah dalam siklus manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu kelompok organisasi, instansi, untuk berbagi pengetahuan yang mereka miliki untuk dibagikan ke orang lain. Penerapan pengetahuan. Untuk penerapan pengetahuan ditujukan untuk mempermudah proses penciptaan, pengumpulan, dan penyimpanan dari berbagai pengetahuan, menutup kesenjangan antar karyawan, serta meningkatkan kemampuan organisasi dan meningkatkan intelektualitas perorangan. Selanjutnya, strategi manajemen pengetahuan. Menurut para ahli, strategi manajemen pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu strategi kodifikasi dan strategi personalisasi. Strategi kodifikasi merupakan strategi yang dilakukan ketika kita memperjemahkan pengetahuan ke dalam bentuk eksplisit, dan kita menyimpannya di dalam basis data. Dan ketika kita ingin mencari dan menggunakannya kembali, kita dapat menemukannya dengan menggunakan cara sebelumnya. Sehingga, cara pengelolaan itulah yang disebut dengan strategi kodifikasi. Kedua, strategi personalisasi. Strategi personalisasi yaitu pengetahuan bukan hanya tentang pengetahuan eksplisit saja, tetapi juga tentang pengetahuan tacit. Namun, pengetahuan tacit sangat sulit untuk diterjemahkan. Karena sulit untuk diterjemahkan, maka pengetahuan tacit itu disisihkan ataupun disebarkan dari satu orang ke orang lain
Dan itulah yang disebut dengan strategi personalisasi. Yang terakhir, kegiatan manajemen pengetahuan di perpustakaan. 1. Pustakawan yang memberikan nomor klasifikasi pada buku yang berpedomankan edisi. 2. Pustakawan memberikan ataupun membuat karya berupa jurnal, dan jurnal tersebut berdasarkan penelitian dan pengalaman. Ketiga, pengguna atau pemustaka mencari referensi berupa buku-buku atau jurnal untuk membuat tugas. Keempat, diskusi untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan teori maupun penelitian yang telah ada. Kelima, membuat resensi buku untuk disebarkan kepada orang lain agar orang lain dapat menerima informasi. Keenam, sistem temu kembali informasi. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang manajemen pengetahuan. Jika ada kesalahan kata dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih.